Shalom Jemaat Tuhan, pada beberapa hari menjelang kita memperingati dan merayakan hari Natal nih, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema gelar-gelar Yesus yang diambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tutur kata dan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami dibimbing, dikuatkan, diarahkan, diteguhkan, dihiburkan, bahkan dikoreksi oleh firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, seorang mendapat gelar 4 PhD, Albert Schweitzer. Hebat sekali, luar biasa. Untuk dapat 1 PhD, suatu perjuangan luar biasa, dia dapat 4 PhD. Tapi kalau kita membandingkan dengan Tuhan Yesus mempunyai gelar yang banyak. Dan kita akan melihat 5 gelar dari Yesus dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Lalu sekali mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Saya baca yang hitam, saudara baca yang biru. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang bersama-sama, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. So, sekalian, kalau kita bandingkan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Dalam bahasa Inggris disebut 5 yang jelas. Dikatakan Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So sekalian kita akan mempelajari akan 5 gelar daripada Yesus ini. Yang pertama, yang paling banyak yang saya akan jelaskan kepada saudara adalah wonderful, ajaib. So sekalian kata ajaib dalam bahasa Ibrani adalah peleh. Peleh itu ditujukan hanya untuk pribadi dan karya Allah. Peleh. So sekalian, kalau kita mempelajari penting sekali sebab ajaib itu tidak sama dengan aneh. Aneh itu cenderung kepada yang negatif. Tapi kalau ajaib itu berkaitan dengan perbuatan Allah. So sekalian, kalau kita melihat gambar ini, so sekalian, ini adalah gambar daripada seorang yang aneh kepalanya, ya bagian kepalanya seperti itu. Itu aneh. Sekarang kalau kita mendengar kata ajaib, so sekalian, itu kita ingat akan Tuhan Yesus yang melakukan mujizat dengan mengganti atau mengubah 6 tempayan air biasa menjadi 6 tempayan anggur yang manis, bahkan lebih manis daripada anggur yang disajikan sebelumnya. Dan dikatakan maka kemuliaan Allah dinyatakan melalui mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu. So sekali itu merupakan ajaib. Nah, kalau kita mempelajari so sekali kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang ajaib. Yang pertama so sekali kalau kita melihat pribadi Yesus itu ajaibnya dalam hal apa? Kelahirannya memang ajaib. Enggak ada orang manusia lain yang kelahiran seperti itu. Ketika malaikat memberitahukan tentang Yesus yang akan dilahirkan lewat perawan Maria, Maria meresponi perkataan malaikat dengan berkata demikian. Tapi saya masih perawan. Kata Maria kepada malaikat itu, yaitu Gabriel. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana seorang perawan yang belum berhubungan dengan pria, ya, bisa hamil? Kan tidak mungkin. Sekalian, tapi malaikat itu menjawab, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu sekalian, tidak ada kelahiran bayi yang seperti itu kecuali Yesus. Lalu sekalian, jadi Yesus, kelahiran Yesus bukan atas hubungan Maria dengan suaminya. Bukan atas hubungan Maria dengan pria lain. Karena Maria waktu itu berkata, aku ini masih perawan. Jadi saudara sekalian, kelahirannya memang ajaib saudara sekalian. Yang berikutnya kalau kita melihat keajaiban Tuhan Yesus adalah Yesus itu pertumbuhannya ajaib sebagai manusia. Pertumbuhannya ajaib. Kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi. Kata dikasihi itu artinya gaining favor. Disukai oleh Allah dan manusia.
Manusia lain biasanya disukai oleh Allah, vertikal. Tapi ada sebagian orang yang disukai oleh manusia tapi tidak disukai oleh Allah. Tapi Yesus lain. Ya, makin dikasihi, disukai oleh Allah dan manusia. Satu hal yang luar biasa. Terus kalau kita melihat kehidupan Yesus itu memancarkan, menyatakan sifat salib. Salib itu ada garis yang vertikal dan ada garis yang horizontal. Hubungan vertikal, hubungan dengan Allah, dan hubungan horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Jadi Yesus sejak kecil, beliau bertumbuh, bertambah besar, bertambah hikmat dan besarnya, dan makin disukai oleh Allah dan manusia. Kehidupan Yesus ditandai dengan sifat salib itu, yang vertikal dan horizontal. Puji Tuhan. Terus kali yang ketiga, keajaiban pada Yesus yang ketiga adalah kecerdasannya ajaib saat berusia 12 tahun. Terus kalian firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 2, setelah 3 hari mencari, yaitu Yusuf dan Maria mencari, di mana ini? Mereka sudah perjalanan mau pulang, tapi mereka baru sadar, ternyata mereka meninggalkan Yesus masih di Yerusalem, di Bait Allah. Setelah 3 hari mencari, mereka mendapati dia di dalam rumah Tuhan. Itu Bait Allah. Ia sedang duduk mendengarkan para guru agama dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Semua orang yang mendengar dia heran karena jawaban-jawabannya yang cerdas itu. Luar biasa. Jadi sejak umur 12 tahun, Yesus itu bersoal jawab dengan para guru agama yang ada di Bait Allah waktu itu. Dan dikatakan mereka semua heran karena jawaban-jawaban Yesus yang cerdas. Luar biasa, ajaib saudara. Yang berikutnya saudara, ternyata bukan hanya itu. Ternyata mujizat-mujizatnya juga ajaib. Kalau kita lihat dalam Yohanes 20 dikatakan masih banyak lagi kejadian keajaiban-keajaiban lain yang dibuat Yesus di depan pengikut-pengikutnya. Tapi tidak ditulis di dalam buku ini. Kalau semua keajaiban yang Yesus lakukan ditulis dalam buku itu, dalam buku Injil, maka akan betapa tebalnya buku Injil. Yang ditulis hanya sebagian saja dari keajaiban-keajaiban Yesus. Jadi memang Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Itu merupakan keajaiban, ya. Tapi semuanya itu ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, Anak Allah, dan karena percaya kepadanya kalian beroleh hidup. Terus kalian luar biasa. Jadi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu memang ajaib, luar biasa. Dan saya menyebutkan satu mujizat yang terbesar setelah kebangkitan Yesus, ya. Yang mujizat yang kedua yang terbesar adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Ya. Lalu sekalian, kenapa Yesus sampai tunggu hari keempat? Karena menurut kepercayaan orang Yahudi waktu itu, menurut kepercayaan orang Yahudi, ya bukan kepercayaan Alkitab, ya, kepercayaan orang Yahudi. Mereka berkata selama 3 hari roh orang yang meninggal itu masih ada di rumahnya katanya. Dan baru setelah 3 hari bahwa roh itu akan meninggalkan rumahnya. Itu merupakan kepercayaan orang Yahudi. Sehingga kalau Yesus datang pada hari ketiga atau pada hari kedua, orang Yahudi kan berkata, oh itu belum mujizat yang besar karena rohnya masih ada di rumahnya. Sehingga Yesus sengaja datang, membiarkan Lazarus dikubur selama 4 hari, baru Yesus datang. Sehingga orang Yahudi tidak lagi bisa mengelak. Dan mereka harus berkata, memang ini mujizat yang besar sekali. Terus sekali luar biasa, mujizatnya ajaib. Yang berikutnya, kehidupan yang ajaib tanpa dosa. Ada sebagian orang yang hebat, luar biasa, agung, luar biasa. Cuma sayang, orang itu moralitasnya kurang benar. Cerdas luar biasa, ya, berwibawa. Tapi sayang, moralitasnya tidak benar. Tapi Yesus lain. Kehidupan yang ajaib tanpa dosa. Itu merupakan salah satu daripada aspek keajaiban Yesus. Kalau kita melihat seorang bernama Petrus. Petrus adalah seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Biasanya sekali orang kalau semakin dekat dengan kita, semakin dia tahu akan kelemahan kita. Semakin dia tahu, oh ini kelemahan, yang ini punya kekurangan. Tapi Petrus 3,5 tahun hidup bersama-sama Yesus. Tinggal bersama-sama Yesus. Tetapi
Petrus, murid yang terdekat itu, bersaksi. Apa yang dia katakan? Dikatakan begini. Sekalian, ia yaitu Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak pernah seorang pun mendengar ia berdusta. Bayangkan. Manusia pada umumnya semakin tambah usia semakin mudah berdusta. Mungkin mereka berkata ini dusta kecil, dusta mungkin kepada anak, dusta kepada bos, dusta kepada langganan. Kita berkata itu dusta kecil lah, nggak apa-apa lah. Tapi Yesus lain. Dia tidak pernah dan tidak pernah seorang pun mendengar, bahwa ia yaitu Yesus berdusta. Luar biasa bukan? Moralitas macam apa yang lebih tinggi daripada Yesus ini? Atau menyamai moralitas Yesus? Tidak ada. Terus kalian bahkan bukan hanya Rasul Petrus, seorang hakim yang bernama Pilatus berkata, menyatakan di depan orang-orang Yahudi. Hakim Pilatus berkata apa? Terus kalian, dia berkata, lalu Pilatus keluar lagi dari istana dan berkata kepada orang-orang Yahudi, saya tidak mendapatkan satu kesalahan apapun kepadanya. Luar biasa kan? Pilatus seorang ahli hukum dari Romawi berkata, saya tidak mendapat satu kesalahan pun padanya. Berarti Yesus sempurna. Seorang hakim Romawi meneguhkannya. So sekalian, jadi memang kehidupan Yesus yang ajaib tanpa dosa. Yang berikutnya saudara sekalian, yang ke F ada sikapnya yang ajaib dalam penderitaan. Seorang yang tidak biasa menderita, dari kecil dilindungi, sakit gigi sedikit langsung sudah bersungut-sungut luar biasa. Memang sakit gigi bukanlah hal yang mudah. Kepala jadi pusing, kepala jadi kita tidak bisa konsentrasi, berpikir, bekerja. Tapi ada sebagian orang yang sakit sedikit, mungkin sakit apalah, dia langsung bersungut-sungut, langsung marah-marah. Tapi Yesus lain. Ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa, di atas salib, kepalanya berdarah, punggungnya berdarah, dua tangannya berdarah, kakinya berdarah. Terus kalian, tetapi ketika dia mengalami semua itu dan dia melihat di hadapan dia orang-orang mencaci maki, memfitnah, mentertawai dia. Tapi apa yang Yesus lakukan? Terus kan dikatakan di atas salib, bukan Yesus mengada-ngada, bukan Yesus berteori di ruang ber-AC, dia duduk di atas kursi goyang sambil minum jus, lalu kemudian dia berhayal, beride, satu sikap yang idealis, berkata, kalau aku menderita, aku akan berdoa agar Tuhan mengampuni mereka. Tidak, Yesus tidak sedang berhayal. Yesus sedang di atas salib. Dia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan di hadapannya adalah orang-orang yang mencaci maki, memfitnah dia, mentertawai dia. Tapi bagaimana sikap Yesus? Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak berdoa, ya Bapa, ampunilah dosaku. Tidak. I'm sorry Father. Tidak. Yesus tidak mengatakan demikian karena Yesus tidak berdosa. Tapi Yesus berkata, Father, forgive them. Ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So sekalian, kalau kita memperhatikan bagian ini, sebelum Yesus mengucapkan doa ini, tidak ada orang di dunia ini yang berdoa sedemikian. Nggak ada. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar, pemimpin agama, pemimpin politik apalagi. Tidak ada yang pernah berdoa sedemikian. Hanya Yesus yang pertama-tama kali mengucapkannya. Terus kalian, kemudian setelah itu Yesus diikuti oleh Stefanus. Stefanus meneladani sikap Yesus. Ketika dia dirajam batu sebelum Stefanus menghembuskan nafas terakhir, Stefanus berkata sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini sikap Stefanus yang meneladani sikap Yesus. Luar biasa. Sikapnya ajaib dalam penderitaan. Selanjutnya kita akan bicara soal kematiannya yang ajaib. Dalam Markus 15 dikatakan, lalu berserulah Yesus dan menyerahkan nyawanya
Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dalam bagian kitab Injil yang lain, ketika Yesus mengembuskan napasnya, sebelum Yesus mengembuskan napas yang terakhir, Yesus berkata, it is finished, sudah genap. Bukan I am finished, habislah aku, bukan. Karena Yesus tidak kalah, Yesus menang. Yesus telah menggenapi segala misi yang Bapa berikan, yaitu penebusan umat yang berdosa. Makanya dikatakan it is finished. Lalu dikatakan waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Tabir yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci terbelah dua. Kemudian waktu kepala pasukan yang berdiri di depan dia, kepala pasukan orang Romawi yang bukan orang Kristen, ya, mereka adalah orang-orang yang belum percaya Yesus. Tapi ketika mereka melihat hal itu, maka kepala pasukan itu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya senang dengan gambar ini. Dinyatakan bahwa kepala pasukan itu berlutut dan diikuti oleh anak-anak buahnya. Memang kematiannya ajaib. So sekalian, kemudian yang berikutnya adalah kebangkitannya ajaib. Dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. So sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Lazarus setelah 4 hari dikubur, dia dibangkitkan. Tapi kemudian Lazarus mati lagi setelah beberapa lama, setelah mungkin beberapa tahun. Tapi Yesus tidak, setelah 3 hari kematiannya dia dibangkitkan dan dia tidak mati lagi, dia naik ke surga. So sekali, ini suatu hal yang luar biasa. Kebangkitannya ajaib. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh dalam sejarah dunia ini, mereka waktu masih hidup memang hebat dan besar. Misalnya kita lihat contoh daripada tokoh ini. Orang-orang Tionghoa di RRC pasti tahu akan Konfusius, seorang filosofi yang terkenal. Sampai dia dianggap sebagai orang suci di Tiongkok. Tapi dia sebagai manusia dia mati. Makamnya masih ada, makam Konfusius. Kemudian kita lihat lagi akan makam daripada Raja Quraisy yang pernah berjaya selama hidupnya. Dia sudah mati. Kemudian kita lihat lagi makam daripada Raja Nero yang pernah menganiaya orang Kristen. Tapi sekarang dia sudah mati. Sekalian kemudian ada seorang yang disebut oleh sebagian orang sebagai nabi, ya, tetapi sekarang dia sudah mati. Manusia tetap manusia yang fana, yang sementara. Tapi hanya ada satu makam yang empty, yang kosong. Kenapa demikian? Karena jenazahnya sudah bangkit dan tidak mati lagi. Itu adalah Yesus Kristus. Sekali, ini suatu hal yang penting. Ini adalah keajaiban Yesus. Kemudian yang berikutnya, Yesus naik ke surga. Kenaikannya kembali ke surga itu ajaib. Disaksikan oleh banyak orang. Bukan hanya oleh 1-2 orang, tapi oleh banyak orang. Ada beberapa orang yang pernah mengklaim, saya naik ke surga, saya dibawa ke surga. Tapi siapa saksinya? Enggak ada. Tapi Yesus lain. Lalu sekalian, kenapa Yesus disaksikan oleh banyak orang, oleh para rasulnya ketika beliau naik ke surga? Karena ada satu ayat yang bagus dalam Ulangan 19 ayat 15. Dikatakan, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi Yesus itu bukan hanya 2 atau 3 orang saksi. Banyak para muridnya, para rasulnya menjadi saksi. Bahkan kedua malaikat dari surga menyaksikan Yesus naik ke surga. Oh sekalian, luar biasa. Nah saudara sekalian, ternyata Yesus bukan hanya ajaib yang saya berikan waktu cukup panjang. Tapi Yesus itu adalah disebut sebagai penasehat, counselor. Oh sekalian, seorang bisa disebut sebagai counselor dan bisa menjadi counselor jika dia punya hikmat hidup. Bagaimana mengatasi berbagai macam pergumulan hidup. Orang seperti itu diberikan hikmat hidup.
untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Saudara sekalian, dia yaitu Yesus itu sang firman yang penuh dengan hikmat. Dikatakan dalam Yesaya 11 dikatakan roh hikmat ada padanya, ada pada Yesus. Ya, saudara sekalian, beliau mencipta, sang firman mencipta dengan hikmat luar biasa. Gambar ini memperlihatkan akan gagak, burung gagak yang makan bangkai kelinci. Aneh ya, makannya ada bangkai kok nggak pernah sakit perut ya. Kita kalau sedikit makan makanan yang basi langsung sakit perut. Burung gagak kok lain, makanannya bangkai kok tidak sakit perut. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah, sang firman yang ajaib itu, dengan hikmatnya telah menciptakan begitu rupa sehingga lambung gagak bisa kuat menerima makanan-makanan yang berupa bangkai itu. Luar biasa tuh. Terus kalian, dengan hikmatnya dia bisa menjawab semua pertanyaan yang manusia, yang umatnya alami. Karena dia adalah sang firman yang berhikmat. Luar biasa. Ini adalah keajaiban. Terus kalian, saudara, kalau kita menghadapi masalah hidup ini, jangan kita pergi ke yang lain. Jangan pernah minta nasihat kepada arwah. Saudara sekalian, dikatakan dalam Yesaya 8, ya. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Saudara, gambar itu. Ada orang tertentu yang meminta hikmat, meminta berkat dari orang-orang sudah mati. Ada orang duduk di makam orang tuanya mungkin berdoa, minta pertolongan dari orang tuanya yang sudah mati. Firman Tuhan berkata, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Kan aneh sekali. Kalau kita sedang bergumul, minta hikmat dari sang firman, yaitu Yesus itu. Luar biasa. Terus kan Yesus itu Allah yang perkasa. El Gibor. Ya, dikatakan dalam Mazmur 24 ayat yang ke-8. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Gibor. Tuhan perkasa, Gibor dalam peperangan. Terus sekalian, Tuhan itu penuh hikmat pada satu pihak, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang perkasa. Ada sebagian orang yang berhikmat, pintar, tapi sayang tubuhnya lemah. Seperti gambar nih, tapi kita akan lihat gambar yang berikutnya dulu ya. Allah itu Allah yang berperkasa luar biasa. Salah satu daripada ciptaannya adalah tornado. Saudara tahu tornado itu kecepatan anginnya 360, bahkan sampai 500 km per jam. Tornado ciptaan Allah punya kecepatan angin seperti itu. Apalagi Allah yang maha perkasa, yang menciptakan tornado. Lalu sekalian, Allah itu berhikmat, tapi Allah itu perkasa. Lalu sekalian, sekali lagi kalau kita perhatikan saudara, hikmat perlu ditunjang dengan kekuatan fisik. Ya, kasih gambar ini, seorang yang pintar, ahli dalam fisika, Stephen Hawking. Tapi sayang tubuhnya mengalami masalah seperti ini. Ya. Tapi ada satu contoh yang menarik. Seorang juara tinju kelas berat dari Ukraina, ya, yang bernama Vladimir Klitschko, mantan juara tinju kelas berat. Ternyata beliau adalah seorang PhD dalam sports science, ilmu pengetahuan sports, PhD. Tapi dia juga seorang perkasa yang bisa jadi juara tinju kelas berat. Walaupun dia sekarang sudah pensiun. Sekalian, Allah jauh lebih daripada Klitschko. Allah yang berhikmat, tapi Allah yang perkasa. Luar biasa. Sekalian, Yesus juga disebut sebagai Bapa yang kekal. Ya, Yesus bukan hanya pribadi, bukanlah pribadi Allah Bapa. Jadi kalau Yesus disebut atau digelari sebagai Bapa yang kekal, jangan kita mengambil kesimpulan, oh ternyata Yesus adalah Allah Bapa, pribadi Allah Bapa. Tidak, itu merupakan julukan saja. Karena Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah Bapa adalah pribadi pertama, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Saudara sekalian, kalau Yesus digelari dengan Bapa yang kekal, itu mempunyai arti yang penting, saudara sekalian. Nah, Bapa adalah sumber hidup. Bapa adalah sumber hidup. Berarti Yesus sebagai sumber hidup yang kekal. Kalau kita mau mencari hidup yang kekal, carilah Yesus. Luar biasa. Saudara sekalian, kalau kita melihat
Gambar ini Jesus everlasting Father. Saudara sekalian, dia memperhatikan kebutuhan umatnya. Seperti seorang ayah memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Seorang ayah bertugas untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Itu ayah yang normal. Yesus disebut sebagai digelari Bapa yang kekal karena Yesus adalah Sang Gembala yang agung yang memperhatikan kebutuhan umatnya. Luar biasa, ya. Dan yang terakhir, saudara sekalian, Yesus digelari dengan Raja Damai, Raja Shalom. Shalom itu mempunyai arti damai dengan Allah, damai yang sifatnya vertikal, damai dengan Allah, damai di dalam diri sendiri, damai dengan sesama, sejahtera, bebas dari celaka. Secara fisik ada damai, tapi secara rohani dosanya diampuni. Berkaitan dengan hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi ini Shalom Allah mempunyai arti yang luas sekali. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen menyapa orang lain, satu kata kita ucapkan, Shalom, itu punya arti yang luas sekali. So sekalian, Shalom adalah damai yang komprehensif, damai yang menyeluruh. Tapi damai yang berdasarkan kebenaran. Ya, kalau kita mempelajari Tuhan Yesus adalah Sang kebenaran itu. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, Akulah kebenaran aletheia, dan Akulah hidup ho zoe. Karena Yesus adalah Sang kebenaran, maka Yesus mampu dan berqualified untuk memberikan shalom. Shalom, damai yang sifatnya komprehensif, yang hanya bisa diberikan oleh Sang kebenaran itu. So sekalian, terima kasih kepada Tuhan, puji Tuhan. Pada hari-hari menjelang Natal ini, kita kembali memperingati dan merayakan akan Yesus yang diberikan 5 gelar luar biasa. Oh, kita memuji Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Mari kita berdiri. Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Perempuan saja. Saja. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Kaulah
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Segala hormat, puji dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Sang Firman Allah, Engkaulah yang ajaib, yang luar biasa. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Terima kasih, beberapa hari kami akan merayakan Natal. Kami diingatkan akan 5 gelar dari Tuhan Yesus dalam Yesaya 9 yang luar biasa. Terima kasih, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Walaupun tantangan menghadang kami tetap teguh iman kami. Tetap kami bersandar kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.